Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Akbar Satrio Nugroho, yang akan menjelaskan tentang analisis perancangan perangkat lunak untuk memenuhi tugas metode penelitian saya. Eh, NIM saya di sini 3411201122. Eh, Langsung saja masuk ke pendahuluan tentang materi analisis perancangan perangkat lunak. Nah, menurut Pressman, di tahun 2015 itu perangkat lunak yang mengeksekusi fitur, fungsi, dan sebuah performance. Pembuatan perangkat lunak harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan software engineering. Nah, kaidah-kaidah keilmuan software engineering itu dibahas dalam mata kuliah rancangan perangkat lunak. Nah, dalam software proses, pembuatan sebuah software atau perangkat lunak itu terdapat 4 proses, yaitu yang pertama ada proses planning, developing, evaluating, dan evolving. Proses yang pertama, proses planning tersebut merupakan sebuah proses yang dimana eh, pengembang atau developer merencanakan bagaimana software itu akan dibangun. Nah, selanjutnya pada proses developing, di sini developer akan mengembangkan bagaimana desain arsitektur, desain database, serta desain algoritma yang akan digunakan nantinya, sehingga proses pembuatan software tersebut dapat berjalan dengan sesuai dan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Selanjutnya terdapat proses evaluasi yang dimana evaluasi di sini mengevaluasi ketika penggunaan data arsitektur seperti penggunaan database yang cocok untuk pembuatan pengembangan aplikasi tersebut, seperti algoritma yang cocok untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya di proses yang terakhir terdapat proses evolving, di mana evolving di sini eh, ketika software telah dibuat atau telah jadi, sebenarnya evolving ini merujuk ke proses maintenance di mana perbaikan secara terus-menerus dan secara bertahap akan dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang bisa memproses pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak terdapat prinsip object oriented, yang dimana menurut Boch pada tahun 2007 terdapat beberapa proses yang harus dilewati dalam pengembangan perangkat lunak, seperti abstraksi, enkapsulasi, modularitas, hierarki. Eh, keempat prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang digunakan juga dalam orientasi objek. Dalam prinsip object oriented programming juga tidak jauh berbeda, prinsipnya menggunakan prinsip seperti Boch ini. Selanjutnya, menurut IBM, terdapat beberapa prinsip, yaitu seperti kelas, objek, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme. Nah, sebenarnya menurut IBM juga umumnya prinsip-prinsip yang digunakan menurut IBM ini sama dengan prinsip-prinsip pada OOP. Dengan begitu, kedua prinsip ini tidak jauh berbeda penggunaannya. Nah, dalam kompleksitas perangkat lunak, dalam pengembangan perangkat lunak tersebut,
developer dituntut untuk membuat sebuah software yang akan digunakan oleh user sehingga user hanya eh, menerima sesimpel apa sih software tersebut sehingga muncullah singkatan KISS yaitu keep it simple stupid. Eh, nah, gagasan apa singkatan tersebut menjadi eh, pegangan utama untuk developer untuk mengembangkan perangkat lunak yang em, menjadi sesuatu hal yang lebih sesederhana mungkin. Nah, dalam perancangan perangkat lunak ini terdapat eh, beberapa struktur seperti hierarki struktur, relative primitive, separation of concern, dan common patterns dan stable intermediate forms. Nah, selanjutnya pada elemen desain perangkat lunak ini terdapat sebuah notasi, proses atau tools. Untuk notasi ini, istilahnya notasi yang digunakan seperti bahasa yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak tersebut dan eh, proses tentunya merupakan sebuah proses yang digunakan, proses-proses yang dilalui sehingga perangkat lunak tersebut bisa berdiri. Nah, selanjutnya terdapat tools, di mana tools ini merupakan sebuah alat yang membantu developer dalam mengembangkan perangkat lunak, dibantu dengan proses-proses sebelumnya, dengan bahasa-bahasa sebelumnya, dengan notasi-notasi sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam pengembangan perangkat lunak terdapat konsep yaitu multi-layered software arsitektur di mana terdapat eh, tiga layer atau tiga tingkat yang diperkenalkan di sini. Pada layer pertama presentation layer yaitu layer yang sering kita jumpai sebagai user yaitu layer paling tinggi ketika user berhadapan dengan sistem. Nah, eh, istilahnya presentation tier ini merupakan sebuah user interface yang berinteraksi dengan user langsung. Nah, selanjutnya terdapat logic tier di mana logic tier ini merupakan eh, lapisan kedua di bawah presentation tier di mana logic tier ini merupakan kumpulan-kumpulan logika atau suatu fungsi yang membangun eh, sistem tersebut. Nah, di logic tier tersebut terdapat sebuah kumpulan kode di mana kode tersebut dijalankan dan akhirnya menghasilkan perintah yang diinginkan oleh user. Dan selanjutnya terdapat eh, lapisan ketiga yaitu lapisan paling bawah yang bernama data tier. Di sini berarti data tier tersebut berisi atau memuat sebuah data yang akan dikelola oleh sistem yang akan ditampilkan kepada user. Sehingga pada lapisan data tier tersebut biasanya mengolah suatu data seperti yang dilakukan pada database-database yang digunakan pada umumnya. Nah, selanjutnya terdapat requirement gathering, di mana requirement gathering ini sebuah kebutuhan yang harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk membangun suatu sistem dalam meng, dalam menemukan titik temu antar
user dan sistem, antara kebutuhan user eh, dan sistem. Jadi sistem tersebut dibangun sesuai kehendak dengan kebutuhan user. Nah, di sini menurut IEEE, kebutuhan adalah sebuah kondisi atau kapabilitas oleh seorang user untuk menyelesaikan masalah atau meraih suatu tujuan dengan tujuan untuk memenuhi standar, spesifikasi, atau dokumen yang telah dikenakan. Nah, eh, kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dikeluarkan oleh user tersebut agar developer itu tahu bagaimana user tersebut butuh sistem itu seperti apa sih gitu. Nah, biasanya eh, mengumpulkan kebutuhan ini biasanya dikumpulkan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder atau product owner atau user yang yang ber yang bergelut di tim tersebut. Nah, di sini terdapat dua kondisi, yaitu good and bad requirement, di mana good requirement itu terdapat unambigu, testable, clear, correct, understandable, feasible, independent, atomic, necessary, implementation free, dan pada bad requirement terdapat unrealistic expectation, terus-menerus adanya perubahan, tidak dibutuhkan kembali, maksud saya tidak digunakan kembali, kebutuhan yang tidak lengkap. Nah, di mana eh, terdapat perbedaan yang sangat terasa dari kedua kondisi tersebut. Untuk kebutuhan atau good requirement ini, setidaknya user tahu bagaimana atau apa sih yang dia butuhkan, serta jelas, serta benar, eh, serta dibutuhkan tuh satu-satu itu jelas, tidak seperti kebutuhan ekspektasi yang terlalu tinggi, tidak terlalu banyak menuntut perubahan, dan akhirnya kebutuhan yang tidak disampaikan secara bagus itu menyebabkan sistem itu tidak digunakan atau tidak dibutuhkan kembali. Nah, untuk definisi requirement engineering di sini adalah suatu aktivitas yang mengembangkan elisitasi, spesifikasi, analisis, dan manajemen dari kebutuhan stakeholder yang mana akan dipertemukan oleh suatu sistem yang berevolusi. Nah, apa sih suatu aktivitas yang mengembangkan elisitasi? Nah, elisitasi di sini adalah sebuah aktivitas yang eh, mencari informasi atau menggali lebih dalam terkait informasi yang dibutuhkan user ke dalam pembangunan sistem yang akan digunakan oleh user tersebut. Selain itu, spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh user, analisis bagaimana user bekerja, analisis bagaimana eh, apa detail-detail yang harus dikerjakan oleh user tersebut, sehingga eh, dipertemukanlah oleh suatu sistem yang berevolusi. Nah, sistem yang berevolusi ini merupakan sebuah eh, proses sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu evolusi di mana produk produk sistem itu sudah dibuat, sudah jadi dan tinggal dipakai sehingga akan eh, terus bakal ada perubahan. Selanjutnya, requirement engineering berfokus pada mengidentifikasi software secara gambaran besar dan bagaimana sistem akan digunakan. Nah, dalam requirement engineering ini
fokusnya ke dalam sebuah lingkup yang sangat besar, di mana lingkup yang sangat besar itu biasanya eh, kebutuhan engineering itu melihat jangkauan yang di luar, bukan yang di luar. Jadi secara gambaran besar itu, jadi melihat hasil di yang akan diperoleh, sehingga akhirnya bagaimana sistem akan digunakan tersebut setelah telah dipikirkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, terdapat jenis-jenis requirement, eh, yaitu terdapat dua jenis requirement, kebutuhan fungsional atau kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional ini mendefinisikan bagaimana layanan disediakan, berhubungan dengan input dan reaksi sistem terhadap data yang diinput. Nah, kebutuhan fungsional ini biasanya eh, bergelut langsung dengan sistem tersebut, tidak ada tambahan dari hardware atau perangkat luar luar lainnya, hanya berfokus pada isi atau proses yang ada pada sistem tersebut. Nah, sedangkan kebutuhan non-fungsional ini mendefinisikan sebuah layanan atau fungsi sistem seperti kehandalan, waktu respon, dan storage. Biasanya berhubungan dengan alat bantu hardware yang akan membantu perangkat lunak. Seperti misalnya biasa kita akan eh, membayar di kasir Alfamart, biasanya sebuah sistem itu akan terintegrasi ke dalam sebuah laci yang bisa mengunci sendiri ketika kasir itu menerima pembayaran, dan ketika pembayaran itu telah diselesaikan, maka otomatis laci tersebut akan membuka kuncinya dan akan mempersilahkan kasir tersebut menyimpan uang tersebut di dalamnya. Nah, itu suatu kebutuhan non fungsional yang perlu kita perhatikan ketika membuat sistem. Selanjutnya terdapat sebuah dokumen, yaitu Software Requirement Specification, yang dokumen ini mencatat semua proses fase requirement. Terdapat template yang mengikuti standar yang berlaku, menjadi acuan utama dalam pengembangan perangkat lunak, menjadi acuan utama dalam pengujian perangkat lunak. Nah, Software Requirement Specification ini berisi sebuah eh, apa sebuah rincian kebutuhan yang dituliskan ke dalam sebuah standar yang berlaku. Biasanya terdapat template yang digunakan dalam pembuatan pembuatan SRS ini. Nah, selanjutnya pada desain perangkat lunak ini biasanya desain desain perangkat lunak adalah sebuah proses untuk mengetahui bagaimana nilai perangkat lunak tersebut, atau menjadikan acuan untuk menilai bagaimana sistem tersebut berjalan. Nah, di sini ada definisi desain sebagai proses, yaitu tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, data arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Untuk desain sebagai model, memberikan sudut pandang yang bervariasi dan melihat sebuah software. Eh, yang selanjutnya, desain menjadi penentuan kualitas software tersebut. Sudah tadi kita singgung bagaimana eh, desain software ini akan menjadi acuan kita untuk menilai software tersebut. Bagaimana kualitas software tersebut, bagaimana eh, kegunaan apa menggunakan kemudahan menggunakan software tersebut dan sebagainya. Selanjutnya, desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas software tersebut, menghubungkan kebutuhan user dengan software. Nah,
menghubungkan kebutuhan user dengan software ini, misalnya kita akan membuat sebuah software, tetapi ketika user eh, tidak sudah mengutarakan kebutuhannya, tetapi dia masih belum belum menerima gambaran bagaimana sih software ini ketika sudah jadi. Nah, kita bisa menggunakan eh, apa konsep desain ini kepada mereka. Nantinya user akan melihat, oh seperti ini kira-kira jadinya. Nah, eh, cara ini memang dapat mengatasi hal-hal tersebut. Nah, apa saja fokus desain? Yang pertama, terdapat desain abstrak, desain data, desain arsitektur, desain user interface, desain komponen, dan yang terakhir desain prosedur atau algoritma. Nah, pada desain abstrak, mungkin desain abstrak ini lebih ke eh, bagaimana kita menggambarkan di kepala kita itu belum belum terwujud gitu. Bentuknya belum ada. Nah, sedangkan untuk desain data mungkin kita akan mengatur bagaimana alur data, bagaimana struktur datanya, bagaimana data akan dikirim, dan sebagainya. Nah, untuk desain arsitektur mungkin beririsan dengan desain data, bisa saja desain arsitektur ini arsitektur data, arsitektur eh, apa? Arsitektur ya pokoknya arsitektur yang beririsan dengan data. Selain itu, desain user interface biasanya desain user interface ini dikerjakan oleh seseorang yang berprofesi sebagai user interface atau user experience UI UX lah istilahnya, yang dimana bekerja sebagai pembuat tampilan, pembuat eh, tampilan utama atau halaman yang nanti akan diintegrasikan dengan sistem logiknya. Dan kemudian selanjutnya terdapat desain komponen. Desain komponen ini merupakan komponen atau eh, eh, database seperti penggunaan teknologi teknologinya eh, sehingga dapat membangun membangun lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya desain prosedur atau algoritma ini menentukan desain bagaimana algoritma yang akan digunakan, bagaimana terkait eh, konsep-konsep yang akan digunakan, bagaimana alur dari algoritma yang akan digunakan. Nah, pada konsep desain terdapat beberapa konsep yang harus dilakukan, yang harus diimplementasikan ke dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Yang pertama terdapat modularisasi, abstraksi, enkapsulasi, coupling, cohesion, separation of interface and implementation, sufficiency and completeness. Yang pertama, modularisasi itu ketika proses pengembangan perangkat lunak ini akan dibangun, maka kita harus membagi proses-proses tersebut ke dalam proses yang lebih kecil. Istilahnya kita akan membagi proses yang kita lihat begitu besar, kita ubah menjadi modul-modul yang sangat kecil. Nah, selain itu abstraksi, abstraksi ini mungkin seperti eh, bagaimana caranya kita untuk caranya untuk eh, membangun membangun perangkat lunak tersebut karena belum eh, apa karena belum terbayang, belum ada bentuk dari aplikasi tersebut. Nah, untuk enkapsulasi ini eh,
berfungsi untuk menyembunyikan data dari dari lapisan paling luar gitu. Jadi menyembunyikan sebuah data untuk diakses oleh lingkungan luar. Nah, untuk coupling dan cohesion ini merupakan saling berkaitan ya, coupling dan cohesion ini. Selanjutnya terdapat separation of interface and implementation, di mana separation of interface and implementation ini merupakan sebuah cara bagaimana kita eh, bukan merubah, eh, seperti membedakan bagaimana bagian ini interface-nya loh, ini implementasinya loh. Kita akan membedakan kedua hal tersebut. Nah, selanjutnya sufficiency dan completeness ini, di mana sufficiency ini memang ada, dan completeness ini istilahnya menjadi pelengkap dari sufisiensi. Nah, selanjutnya terdapat Unified Modeling Language atau UML. Definisi UML dan sejarah perkembangannya. UML ini suatu bahasa untuk memodelkan sistem pada area rekayasa perangkat lunak. Biasanya digunakan dalam mendesain alur proses sebuah perangkat lunak. UML itu dikembangkan oleh 3 orang dengan konsep atau teknik yang berbeda-beda, yaitu terdapat Grady Bow, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Nah, ketiga orang ini mungkin memiliki konsep yang eh, inti intinya sama, yaitu memiliki konsep objek, namun dengan perbedaan eh, penamaan masing-masing orang tersebut. Nah, bagaimana sejarah UML dibentuk ini pada tahun 1994 sampai 96 dikembangkan oleh ketiga orang tersebut, menghasilkan 2 versi UML, yaitu 08 dan 09. Selain itu juga setelah itu, maksud saya setelah itu mungkin setelah melewati beberapa tahun, oh tidak, mungkin itu eh, setahun setelah eh, dikembangkannya UML 09, mungkin mereka telah dalam jarak setahun itu telah menerima masukan dari beberapa pihak, dan muncullah evolusi baru pada tahun 1997 menjadi UML 1 dan UML 1.1. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2003 UML ini eh, menerima beberapa apa, optimasi seperti eh, masukan-masukan sebelumnya. Jadi jadilah UML 2.0 ini. Nah, dalam UML ini terdapat use case diagram yang biasa yang bisa kita gunakan nantinya. Use case diagram ini adalah suatu alur proses yang menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan oleh sistem digambarkan. Diagram yang biasa digunakan, activity diagram, sequence diagram, use case. Mungkin kapan kita bisa menggunakan use case ini ketika eh, ketika kita ingin merepresentasikan atau memodelkan proses requirement gathering dan berfokus dalam penyelesaian masalah dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu adalah use case. Nah, eh, berfokus dalam penyelesaian masalah dengan melakukan sesuatu. Maksudnya itu ketika kita akan merancang sebuah sistem dan kita akan melakukan sesuatu dengan sistem tersebut, maka penggunaan use case ini dapat berguna ketika kita menggambarkan alur dari proses tersebut.
Nah, dalam use case diagram ini terdapat beberapa simbol seperti use case yang digambarkan oleh bulat lonjong, lonjong, lonjong ya, lonjong. Di dalamnya nanti ada nama use case tersebut. Biasanya use case ini eh, akan ada setelah aktor. Nah, aktor tersebut digambarkan oleh sebuah orang ya, seperti gambaran stickman dengan kepala, tangan, dan kaki. Selanjutnya asosiasi. Asosiasi ini mungkin eh, tidak memiliki simbol ya, tetapi bagaimana sebuah cara asosiasi ini, asosiasi antara use case dan aktor. Asosiasi ini bisa dihubungkan antara aktor dan use case. Juga use case dengan use case, aktor dengan aktor. Nah, selain itu, simbol include dan extend ini biasanya ditemui pada garis yang menghubungkan aktor dan use case. Ketika include ini digunakan, maksud saya include ini digunakan untuk eh, ketika suatu use case perlu dilakukan, maka jika jika use case itu bisa dilakukan, eh, jadi include itu merupakan suatu use case yang harus dilakukan intinya. Selanjutnya terdapat extend, di mana extend ini turunan dari include, di mana setelah include eh, ketika suatu use case eh, mempunyai use case di dalamnya, maka extend itulah yang digunakan. Nah, selain use case diagram, maka terdapat activity diagram. Activity diagram ini adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan sesuatu kegiatan atau aktivitas, baik itu suatu sistem, proses, bisnis, workflow, dan proses lainnya. Eh, Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Diagram aktivitas pasti diawali dengan initial node dan final node. Nanti kita akan lihat bagaimana initial node dan final node. Digunakan sebagai pengganti flowchart, juga menggambarkan logik algoritma. Kapan sih kita menggunakan activity diagram ini? Ketika kita akan melihat alur aktivitas dalam sistem. Nah, pada activity diagram ini memiliki beberapa simbol. Oh, nah, activity diagram ini dapat dilakukan dengan menggunakan aktivitas yang dapat dilakukan menggunakan activity diagram. Di sini maksudnya itu initial node dan final node itu aktivitas yang perlu dilakukan dalam activity diagram. Initial node itu sebuah node atau titik di mana kita akan memulai aktivitas yang akan dilakukan, dan final node adalah sebuah titik di mana aktivitas selesai dilakukan. Initial dan final node ini digambarkan dengan sebuah titik ya, lingkaran yang berisi lingkaran 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 lah, atau lingkaran atau titik ya. Namun untuk final node diberikan garis luar lingkaran untuk menandai bahwa itu final node. Nah, untuk decision atau merge node, decision ini mungkin eh, seperti eh, eh, apa, membagi dua ya. Decision itu seperti keputusan. Keputusan itu akan ada dua, bisa bisa kita berjalan ke kiri, bisa kita berjalan ke kanan. Dan merge node itu ketika
suatu decision bertemu dengan langsung disatukan dengan decision yang lainnya. Nah, keputusan yang lainnya itu bertemu kembali di satu titik yang sama dengan decision sebelumnya. Nah, partition ini sebuah aktivitas juga yang dapat dilakukan dalam activity diagram. Selanjutnya fork dan join node. Fork ini berarti garpu ya, berarti istilahnya bercabang sehingga percabangan ini nantinya akan membuat sebuah garis baru yang dimana akan membuat sebuah cabang, beberapa cabang yang nantinya akan disatukan kembali oleh join node. Nah, selanjutnya nested activity. Nested activity ini suatu activity di mana ada suatu activity, namun di dalamnya terdapat activity activity lagi ada. Jadi istilahnya dalam suatu activity di dalamnya ada activity kecil lainnya. Nah, biasanya ini disebut nested activity. Selanjutnya, selain activity diagram, terdapat state diagram. State diagram adalah diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Hanya boleh memiliki initial state dan boleh memiliki banyak final state. Mungkin ini adalah karakteristik atau ciri utama dalam state diagram. Digunakan baik dalam mendeskripsikan behavior dan sebuah objek yang melewati beberapa use case. Mungkin ketika kita membuat sebuah objek dan melewati beberapa use case, kita bisa mendeskripsikannya dengan diagram state. Nah, dalam diagram state ini terdapat tiga simbol, yaitu state, event, dan actor. Actor ini sudah kita bahas sebelumnya, namun untuk state dan event memiliki beberapa jenis. State juga memiliki beberapa jenis yang sangat banyak ya. Event itu ada event time, event banyak lah segala rupa. Namun untuk state itu ada beberapa, yaitu seperti state machine, state dan lainnya dan lain sebagainya lah. Selanjutnya komponen diagram dan deployment diagram. Definisi komponen diagram merupakan sebuah cara atau proses dalam memodelkan aspek fisik suatu sistem di mana berupa modul yang berisi kode, file, atau dokumen, terbentuk dari beberapa kelas atau package, dapat menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen software, dependensi, atau ketergantungan di antara komponen tersebut. Nah, komponen diagram ini biasanya menghubungkan antara sebuah eh, hardware atau package yang misalnya server dari A maka dihubungkan ketergantungan ke server si B. Mari kita lihat saja. Nah, dalam simbol komponen diagram ini terdapat beberapa simbol, yaitu package, komponen, dependensi, interface, link. Untuk package sendiri di UML digambarkan seperti kubus ya, kubus 3 dimensi. Komponen itu eh, sebuah kotak atau kubus juga, persegi lah, persegi, namun di sisi sebelah kirinya itu ada dua persegi panjang yang mencirikan bahwa itu komponen. Nah, untuk dependensi ini berarti eh, sebuah garis kalau tidak salah, dan interface ini merupakan sebuah apa ya, interface kalau tidak salah itu eh, persegi juga, eh,
Lalu selanjutnya itu ada link. Link ini merupakan digambarkan sebagai garis ya, garis lurus untuk menghubungkan package antar package ya. Nah, sekarang terdapat deployment diagram. Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antar komponen-komponen hardware tersebut. Jadi, eh, komponen-komponen hardware apa saja yang akan digunakan nantinya akan bisa kita lihat secara berhubungan itu di deployment diagram. Next, selanjutnya hubungan yang melibatkan perangkat lunak maupun perangkat keras dalam deployment diagram biasa disebut dengan node. Nah, penyebutannya itu sama ya. Tadi seperti titik initial node dan final node. Nah, dalam deployment diagram juga ketika kita melibatkan perangkat lunak maupun perangkat keras dalam deployment diagram biasa disebut dengan node. Ketika suatu perangkat lunak A dan perangkat keras B disatukan, bisa jadi komponen perangkat lunak dan perangkat keras ini disebut dengan node. Nah, selanjutnya dalam UML, simbol node ini digambarkan oleh sebuah kubus 3 dimensi. Oh, salah. Desain data. Dalam desain data ini, data berperan penting bagi kegiatan bisnis karena informasi yang valid dihasilkan dari data yang valid pula. Nah, artinya dalam penggunaan data yang kita gunakan ke dalam sistem kita merupakan sebuah informasi yang harus dipastikan bahwa data itu benar dan valid. Sebab ketika kita mendapatkan sebuah data yang kurang dipercaya atau tingkat kevalidannya kurang, maka oleh sistem tersebut juga akan menghasilkan eh, apa hasil yang kurang maksimal. Selanjutnya, untuk menghasilkan informasi yang valid, maka penggunaan data modeling dibutuhkan sebagai berikut. Nah, untuk menghasilkan informasi yang valid itu kita harus memastikan bahwa sebuah objek data yang dibutuhkan oleh database direpresentasikan secara akurat. Berarti kita harus memastikan bahwa objek data tersebut harus akurat, harus bisa benar, dan harus terpercaya lah intinya. Selanjutnya, sebuah model data membantu merancang database di tingkat konseptual, fisik, dan logis. Nah, modeling data ini dapat merancang database di tingkat konseptual, fisik, dan logis ini maksudnya ketika kita mengkonsep suatu database ini, kita bisa melihat bagaimana data model itu eh, akurat tidak, terus fisik dan logis itu eh, masuk akal masuk akal atau tidak. Nah, selanjutnya membantu untuk mengidentifikasi data yang hilang dan redundan. Nah, ketika kita mendapatkan suatu data, pasti data tersebut tidak akan selalu bersih, pasti tidak akan selalu rapih. Kita perlu menganalisis lagi, kita perlu melihat lebih jauh lagi bahwa data tersebut bersih, bahwa data tersebut terbebas dari data-data yang berulang atau redundan. Nah, data modeling ini berfungsi untuk menghilangkan data redundan tersebut. Selanjutnya ada hierarki pemodelan data. Nah, sebelumnya itu telah disinggung ya, terdapat konseptual, logikal, dan fisikal. Nah, di sini konseptual itu mendefinisikan apa isi dari sebuah sistem,
Logical mendefinisikan bagaimana sistem harus diimplementasikan, fisikal mendeskripsikan bagaimana sistem akan diimplementasikan. Jadi bagaimana secara konseptual itu data tersebut, eh, apa isi dari sebuah sistem, terus mendefinisikan logical itu bagaimana sistem harus diimplementasikan. Nah, fisikal bagaimana sistem akan mendeskripsikan bagaimana sistem akan diimplementasikan. Desain user interface, pengenalan user interface, suatu sistem akan dinilai dari interface-nya terlebih dahulu ketimbang fungsionalitasnya. Sudah kita singgung sebelumnya, desain yang jelek bisa menyebabkan munculnya error. Nah, eh, artinya desain yang jelek ini mungkin ketika kita menggunakan sebuah sistem dengan user interface-nya yang kurang 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 enak dipandang, kurang enak tata letaknya, kurang enak warnanya, mungkin kita bisa menyebabkan munculnya error tersebut karena kita tidak kita kesusahan dalam menggunakannya, kita kurang bisa mengoperasikan sistem tersebut. Nah, selanjutnya desain yang jelek bisa menyebabkan sistem tidak pernah terpakai. Memang betul ya, ketika kita membuat sistem dengan desain yang jelek, desain yang kurang mumpuni, kurang kokoh, dan sebagainya, maka sistem tersebut bisa saja menjadi sistem yang tidak pernah terpakai kembali. Nah, bagaimana desain bisa mempengaruhi ketika sistem akan dibuat sehingga sistem ini dapat memiliki desain yang baik. Solusinya kita bisa menggunakan graphical user interface, di mana graphical user interface ini memiliki karakteristik seperti memiliki window atau frame, memiliki icon seperti shortcut seperti menu dan lainnya. Menu ya tentunya menu tersebut kita bisa melihat seperti sistem operasi yang kita gunakan sekarang, pointing seperti kursor yang kita gunakan sekarang, graphics ya tentunya graphics itu bagaimana teks itu ditampilkan atau bagaimana data itu ditampilkan. Selanjutnya prinsip mendesain user interface. eh, Tentu kita harus memiliki prinsip ketika mendesain suatu user interface, di mana mendesain interface itu harus memenuhi pengalaman dan kapabilitas pengguna dari sistem. Kita harus bisa mementingkan juga bagaimana user itu akan menggunakan sistem kita, bagaimana user tersebut akan beradaptasi dengan sistem kita. Kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, di mana desain UI harus memperhatikan atau mengenali kesalahan pengguna. Ketika kita membuat sebuah sistem, namun ketika kita tidak memperhatikan atau mengenali kesalahan pengguna, mungkin pengguna juga akan kesusahan dalam eh, misalkan memberi input ke dalam sistem kita. Ketika kita memberikan sebuah kolom eh, nomor telepon maksimal digit nomor itu kan 12 atau 13 ya. Ketika user menginputkan nomor lebih dari 13 digit tersebut dan dan sistem tidak mengembalikan feedback apa-apa ke pengguna, mungkin eh, pengguna juga akan bingung, oh kenapa ini gitu kan. Terus maka kita sebagai desain user interface ini perlu memperhatikan hal tersebut. Nah, prinsip desain user interface ini harus user friendly, konsistensi, minimal surprises, recoverability, user guidance, user diversity. Nah, eh, dalam prinsip desain ini yang diutamakan itu adalah user, karena
akhir 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 kita dalam mengembangkan perangkat lunak ini adalah ditujukan untuk user. Nah, balik lagi, kita prinsip-prinsip yang digunakan ini dapat membantu user dalam menggunakan sistem tersebut. Nah, contohnya user family. Secara aplikasi yang kita buat ini user family. User family ini seperti eh, seperti cirinya itu dapat digunakan oleh kalangan kalangan siapapun, misalnya dari kalangan remaja sampai kalangan usia tua. Nah, aplikasi kita itu dapat digunakan dan mudah untuk diadaptasi oleh generasi manapun gitu. Nah, selanjutnya konsistensi. Konsistensi ini merupakan sebuah prinsip di mana beberapa hal, beberapa bagian yang harus tetap konsisten seperti pemilihan warna, pemilihan font, pemilihan tata letak, pemilihan layout, pemilihan grid, dan lain sebagainya. Itu hal yang harus konsisten ketika kita membuat sebuah aplikasi. Selanjutnya minimal surprises, mungkin ini maksudnya terbatas kejutan, ketika transisi animasi berpindah halaman, ketika halaman muncul, ketika dan lain hal sebagainya lah. Dan recoverability ini eh, ketika aplikasi kita dapat diselamatkan ya, bukan diselamatkan apa artinya? Kita bisa diperbaiki oleh user tersebut. Nah, selanjutnya user guidance. User guidance ini berfungsi untuk menuntun bagaimana user itu menggunakan sistem kita. User diversity, kita harus memiliki prinsip perbedaan user dan memperhatikan prinsip tersebut. Nah, dalam desain interface ini perlu adanya gaya interaksi. Terdapat beberapa gaya interaksi yang ada seperti direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, natural language. Nah, direct manipulation ini merupakan sebuah manipulasi gaya interaksi yang secara langsung ketika hmm, ketika user eh, dapat merubah datanya, maka gaya tersebut dapat termasuk ke dalam gaya interaksi direct manipulation. Selanjutnya untuk menu selection ini mungkin ketika kita membuat sebuah aplikasi maka perlu bisa digunakan menu selection ini ketika kita memilih menu dengan icon yang berbagai pilihan, berbagai menu, berbagai macam fungsi ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya form atau fill-in ini berfungsi untuk eh, sebuah formulir, pengisian formulir di mana ketika formulir tersebut eh, diisi, maka terdapat feedback seperti yang saya contohkan sebelumnya. Nah, command language ini merupakan sebuah gaya interaksi yang paling susah menurut saya karena sangat minim interaksi ketika sistem memberikan feedback kepada usernya ketika usernya tersebut sangat minim pengalaman dalam menggunakan command language karena command language ini menurut saya sangat kurang sangat kurang nyaman dan kurang kurang terhadap interaksi sistem dalam memberikan apa istilahnya informasi bahwa kita itu sedang berinteraksi loh dengan sistem. Namun hal ini dapat memberikan keuntungan bagi seseorang yang memang memiliki eh, pengalaman yang eh, bisa dikatakan senior lah. Misalnya
terbiasa dengan common language karena menurut mereka yang sudah biasa dengan menggunakan common language ini aksesnya dan prosesnya lebih cepat daripada menggunakan menu selection, direct manipulation, dan lain sebagainya. Nah, dan terakhir ada natural language. Nah, seperti saya sebut sebelumnya, command interface. Biasa command interface ini digunakan oleh seorang yang terlatih karena bisa lebih cepat berinteraksi dengan sistem. Memang betul, sudah saya jelaskan sebelumnya. Tidak cocok untuk pengguna yang kurang berpengalaman. Betul, karena susah, karena harus menghafal program perintah-perintahnya. Ditujukan untuk seseorang yang sering menggunakan shortcut keyboard. Karena basic dari menggunakan command language tersebut perlu menggunakan keyboard untuk menulis komen-komen yang bisa dimengerti oleh sistem. Nah, bagaimana presentasi informasi? Bagaimana kita menyampaikan informasi eh, untuk user? Biasa kita menyampaikan informasi direpresentasikan seperti penyampaiannya menggunakan model view controller, static dan dynamic information, diagram, analog, digital presentation, relative values, textual highlighting, data visualization. Nah, dalam model view controller ini biasanya model ini eh, berisi sebuah logik ya atau inisialisasi dalam sebuah sistem sehingga nantinya akan dihubungkan ke dalam view dan view tersebut menghubungkan data yang ada di model ke dihubungkan langsung ke controller sehingga controller ini dapat mengendalikan bahwa eh, user ini menggunakan melewati controller, melewati view, melewati dan model. Nah, dalam presentasi informasi juga terdapat cara static dan dynamic information. Static itu mungkin seperti perubahan yang tidak langsung berubah, namun untuk dinamik ketika kita merubah data tersebut, merubah informasi tersebut, maka tampilannya juga akan ikut langsung berubah. Nah, eh, selanjutnya terdapat presentasi informasi secara diagram, yaitu di mana diagram ini kita sering lihat ketika eh, diagram eh, menampilkan informasi tentang tingkat kemiskinan dalam kotak A. Kita lihat diagram chart, kita lihat diagram pie, atau kita lihat pie chart. Nah, seperti itulah presentasi informasi menggunakan diagram. Nah, untuk analogi ini biasa kita temui eh, dalam apa? Dalam penganalogian seperti menganalogikan sebuah bisa sih sebenarnya pie chart itu dianalogikan sebagai presentasi informasi karena karena diagram itu dianalogikan seperti lingkaran ketika potongan kue tersebut itu. Nah, selanjutnya digital presentation. Digital presentation ini mungkin seperti contohnya jam, seperti apa loading proses gitu, apa seperti kalau tidak salah itu suhu suhu termostat gitu. Nah, eh, digital presentation ini termasuk ke dynamic information ya, tetapi eh, data yang digunakan itu secara otomatis ya, jadi sehingga data yang digunakan tidak manual dimasukkan oleh user gitu. Nah, terdapat
relative values, textual highlighting, data visualization. Textual highlighting ini berfokus pada eh, apa seperti alert ketika peringatan muncul gitu keluar layar sehingga teks yang di highlight itu muncul seperti memberitahu kita. Data visualization seperti tidak jauh berbeda seperti diagram karena memunculkan visualisasi data berdasarkan data atau diagram. Nah, dalam desain user interface ini penggunaan warna juga sudah saya singgung sebelumnya, harus konsisten, harus apa, warna juga tidak harus terlalu banyak. Nah, di sini juga dalam presentasi informasi ini dapat menambahkan warna untuk menyampaikan informasi dalam presentasi untuk memberikan pemahaman yang kompleks menjadi mudah dipahami secara terstruktur. Artinya, ketika kita memberikan presentasi informasi kepada user eh, dengan menggunakan warna, terus menggunakan diagram yang memang cukup rumit, mungkin hal ini akan membantu pemahaman user untuk memahami presentasi informasi kita. Nah, petunjuk penggunaan warna juga diatur sebagai berikut. Yang pertama, dilarang menggunakan banyak warna karena memang jika kita menggunakan banyak warna dalam studi kasus yang kompleks ini, mungkin user juga akan merasa ikut pusing dan merasa akan ikut bingung. Nah, selanjutnya gunakan warna coding yang mensupport tugas. Mungkin dalam penggunaan warna juga tidak akan merepresentasikan bahwa tugas tersebut memang sangat berat, seperti warna-warna tegas lainnya. Nah, selanjutnya gunakan warna secara konsisten. Ketika kita memberikan informasi dengan warna, eh, warna tersebut tidak boleh berubah. Warna tersebut tidak boleh berubah statusnya, berubah warna, berubah keterangannya. Maka harus tetap keterangannya konsisten, tetap warnanya konsisten. Gunakan warna untuk merubah status. Ketika kita menggunakan hmm, warna untuk status, misalnya penolakan, maka gunakan warna merah. Ketika kita menggunakan warna hijau, berarti artinya statusnya diterima. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pengembangan perangkat lunak ini juga perlu adanya petunjuk pengguna atau user guidance. Sudah saya singgung sebelumnya, user guidance ini melengkapi apa, user support dalam kebutuhan user ketika eh, menghadapi sebuah masalah. Nah, user guidance ini diintegrasikan dengan sebuah interface untuk membantu penggunanya dalam membutuhkan informasi tentang sistem atau mengatasi sebuah error. Nah, bisa user guidance ini bisa diberikan seperti cara atau tutorial bagaimana mengatasi error yang dialami, atau kita bisa memberikan sebuah interface yang dimana user dapat berinteraksi dengan customer support yang ada dalam sistem kita. Nah, ketika user guidance ini bekerja, maka akan dipermudah oleh pesan error karena telah diklasifikasikan bahwa pesan error tersebut berarti memiliki arti seperti ini. Pesan error tersebut berarti memiliki arti seperti ini. Maka user guidance ini eh, dapat bekerja secara bersamaan dengan pesan error yang telah dibuat. Di mana pesan error yang harus dibuat ini harus konsisten, bersifat membangun, dan disampaikan secara sopan. Nah, konsisten ini berarti suatu pesan error memiliki satu kode pesan error. Ya terus harus memiliki pesan error yang tetap
utuh sampai tidak bisa dirubah kalau bisa. Nah, ketika bersifat membangun, maka berikanlah solusi, berikanlah apa, pemberitahuan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut, menyelesaikan error yang dihadapi tersebut, dan disampaikan secara sopan. Tentu hal ini akan menjadi nilai tambah bagaimana user membacanya dengan baik, bagaimana user eh, memahaminya dengan baik ketika kita menyampaikan sesuatu dengan secara sopan. Nah, yang terakhir, pesan error harus ditentukan berdasarkan pengalaman dan latar belakang desain pesan penggunanya. Nah, ketika kita membuat pesan error, maka eh, yang kita perlu ketahui adalah ketika bagaimana pesan error ini dapat muncul, bagaimana pesan error ini akan akan terjadi. Nah, tentu kita harus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh user tersebut, apa sebab atau penyebab pesan error ini muncul. Nah, kita harus mengetahuinya karena latar belakang pengguna tersebut bisa mempengaruhi pesan error yang muncul tersebut. Selanjutnya, dokumentasi pengguna. Mungkin hal ini masih sama seperti dokumentasi dokumentasi, eee, maksud saya tuh, bukan sama. Jadi dokumentasi pengguna ini sama dapat membantu pengguna dalam, mengatasi pesan-pesan error atau error, yang, dihadapi oleh user tersebut. Nah, dokumentasi pengguna ini dapat membantu ketika seseorang memang ingin membaca bagaimana dokumentasi, bagaimana menjalankan suatu fungsi atau bagaimana kita membicarakan eh, untuk membuat sesuatu dengan menggunakan fungsi tersebut. Nah, fungsi dokumentasi ini biasanya disampaikan harus secara online. Nah, di mana secara online ini maka harus bisa diakses, artinya bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja dan kapanpun. Nah, eh, di mana lembar dokumentasi harus bisa dilengkapi oleh sistem. Tentu hal ini karena ketika kita eh, menuliskan dokumentasi pengguna ini, maka tidak tidak dalam sebuah lembaran yang harus kita buka dengan aplikasi tambahan, maka dokumentasi pengguna ini harus kita tuliskan secara langsung, jika perlu kita tuliskan secara jelas dan secara runut cara pengerjaannya. Selanjutnya, dokumentasi harus bisa dirancang untuk menjangkau pengguna yang mempunyai pengalaman atau tidak. Nah, berbicara dengan dokumentasi ini, tentunya eh, ketika seseorang belajar menggunakan sistem atau teknologi kita, pertama-tama mungkin kita akan merekomendasikannya untuk membaca dokumentasi terlebih dahulu. Ketika pengguna tersebut belum pernah memiliki pengalaman menggunakan sistem atau aplikasi kita, maka eh, kita sudah punya eh, dokumentasi untuk pengguna. Maka eh, dokumentasi pengguna ini dapat menjangkau pengguna yang mempunyai pengalaman atau tidak. Nah, hal ini memang harus bisa membantu user yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Selanjutnya, dokumentasi harus bisa dibaca dengan mudah dan dipahami. Ya, tentu harus bisa mudah dibaca dan harus bisa dipahami karena akan berpengaruh. Nah, jenis-jenis dokumen dalam dokumen apa sebelumnya tuh dokumentasi pengguna, maka dalam dokumentasi pengguna ini dibagi ke beberapa jenis ya.
seperti functional description, introductory manual, system reference manual, system installation manual, system administrator manual. Di mana functional description ini eh, berisi sebuah konten dokumentasi yang membahas fungsi dari aplikasi kita, sehingga deskripsi fungsi dari setiap bagian dari aplikasi kita dijelaskan di dalam functional description. Selanjutnya terdapat dokumen introductory manual, di mana introductory manual ini berarti pengenalan atau perkenalan. Intro itu mengenal aplikasi secara manual. Nah, bagaimana pengenalan itu dilakukan? Bagaimana apa cara-cara awal atau langkah awal yang pertama kita lakukan untuk menjalankan aplikasi tersebut itu bagaimana dituangkan dalam introductory manual. Selanjutnya, terdapat sistem reference manual, di mana sistem reference manual ini berisi sebuah dokumentasi yang merepresentasikan yang eh, referensinya ke dalam sistem. Dan selanjutnya terdapat sistem installation manual. Maka dokumentasi sistem installation manual ini membahas tentang bagaimana cara menginstal atau sistem eh, yang bisa yang dituangkan ke dalam dokumen tersebut. Nah, selanjutnya sistem administrator manual, di mana sistem administrator manual ini membahas tentang administrasi seperti apa? Misalnya halnya kontak CS misalnya, terus seperti data-data misalnya seperti pendaftaran dan lain hal sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.